Shalom jemaat Tuhan, kita akan persiapkan hati kita, seluruh kehidupan kita untuk kita memulai ibadah kita hari ini. Haleluya Yesus, terima kasih. Kami mau bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Yang ku terima darimu, dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan
terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, sehingga kami semua bisa berkumpul Tuhan dalam ibadah ini Tuhan. Walaupun ibadah kami sekarang online Tuhan, tapi kami yakin Tuhan tetap hadir di sini Tuhan. Amin. Tuhan tolong Tuhan agar apa yang kami berikan Tuhan, pujian kami Tuhan bisa berkenan di hadirat Amin. saja Haleluya Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima Dan kasih. kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara, kalau saat ini kita masih diberi kesempatan untuk kita beribadah, itu merupakan satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu kita akan bersuka cita bersama-sama saat ini. Amin. Haleluya. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan memberikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Amin. Haleluya. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan memberikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Tercurah atas kita. Tercurah atas kita. Haleluya. Biarlah sukacita Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang sebentar akan ditaburkan itu boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari kita percaya bahwa Allah itu kuasanya tidak pernah tersembunyi. Dia akan menolong, Dia akan menolong saya, Dia akan menolong saudara semua. Haleluya. Tak tersembunyi kuasa Allah. Haleluya Yesus. Kalau lain ditolong, dengan iman katakan,
mempunyai Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan sudah menolong kami sampai hari ini, kami percaya untuk selanjutnya Tuhan terus akan menolong kami. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan kami juga berterima kasih untuk segala sesuatu yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi remah dalam kehidupan kami. Boleh menjadi berkat, boleh menjadi pedoman di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom jemaat Tuhan semuanya. Salam sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saatnya kita akan menerima berkat dari firman Allah. Mari kita siapkan seluruh hati dan kehidupan kita. Kita akan membahas bersama tentang loyalitas, tentang kesetiaan dengan tema yang saya berikan adalah berserah dan percaya. Mari kita melihat bersama-sama di dalam ayat yang sudah sangat kita tahu ya. Kita akan melihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat 13 saya bacakan demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, ayat ini mungkin udah berapa kali kita baca, kita dengar begitu ya. Tapi waktu saya membaca lagi, berdoa sama Tuhan, saya diberkati dengan salah satu ayat ini atau dengan salah satu kata yang disampaikan dalam ayat ini, ya. Dengan berhubungan dengan tema kita bahwa loyalitas atau kesetiaan, maka kita melihat di sini bahwa firman Tuhan itu benar-benar penuh kuasa. Firman Tuhan itu memberikan jawaban. Firman Tuhan itu memberikan janji dalam setiap kehidupan kita. Ya, puji nama Tuhan. Nah, kalau kita melihat dari apa yang sudah kita baca tadi, maka saya mengajak untuk kita melihat hal ini terlebih dahulu. Hubungan cobaan dan kesetiaan. Dikatakan tadi di dalam ayat yang sudah kita baca bahwa cobaan itu adalah dikatakan biasa ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa kata firman Tuhan ya. Dalam bahasa Indonesia masa kini dipakai kata lazim atau umum ya, yang juga dihadapi oleh manusia atau saudara-saudara yang lain. Apa yang kita hadapi, apa yang kita alami itu bukan kita sendiri juga yang menghadapinya atau mengalaminya, tetapi orang lain juga mengalami hal yang sama. Ya, demikian itu cobaan yang dikatakan firman Allah. Dan selanjutnya dikatakan tidak melebihi kekuatan kita. Ya, sekali lagi tidak melebihi kekuatan kita. Cobaan apapun itu yang saat ini sedang kita alami, firman Tuhan dengan tegas, dengan jelas, ya Tuhan ngomong dengan jelas sama kita bahwa itu nggak akan melampaui kekuatanmu. Walaupun kita pikir, aduh terlalu berat, gitu ya, atau terlalu besar buat saya. Tapi firman Tuhan tegas mengatakan bahwa itu tidak melampaui kekuatanmu. Ya, cobaan apapun yang kita hadapi saat ini tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Dan yang lebih daripada itu, yang ketiga, Allah tidak memperlakukan manusia itu sebagai malaikat yang harus yang atau tidak harus dijaga gitu. Artinya udah malaikat mah udah punya punya posisi tersendiri, punya istilahnya boleh dikatakan kekuatan tersendiri. Tuhan memperlakukan kita tidak
seperti malaikat yang tidak harus dijaga, atau sebagai setan yang tidak harus ditolong gitu kan, namanya juga setan gitu. Ngapain lagi harus ditolong-tolong ya. Namanya juga udah setan, memang udah tabiatnya begitu, udah apa yang harus dia terima ya dia terima layak untuk itu begitu. Tapi Tuhan tidak memperlakukan kita demikian, tetapi tetap dia memperlakukan kita sebagai manusia yang harus dijaga dan harus ditolong itu. Ya. Itu yang pertama, hubungan cobaan dengan, hubungannya dengan kesetiaan apa? Makanya saya katakan tadi di awal bahwa ayat ini begitu memberkati saya, begitu memberi jawaban buat saya. Di tengah-tengah segala kondisi saat-saat ini, kondisi yang sama, semua manusia menghadapi, semua manusia mengalami, semua manusia gak ada yang terkecuali, gak ada yang teristimewa, semua sama menghadapi. Ya, semua sama. Dan yang luar biasanya adalah jawaban Tuhan buat saya di tengah-tengah pencobaan itu. Firman Allah katakan ini yang disebut kesetiaan. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kesetiaan itu Allah yang punya. Allah punya kesetiaan. Allah kita adalah Allah yang setia. Ya. Kita punya Allah yang setia, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu atau melebihi kekuatan kita. Kesetiaan Tuhan begitu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengizinkan apa yang kita alami, apa yang kita hadapi itu atas dasar kesetiaan Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan itu tidak melampaui, melebihi kekuatan kita. Kenapa? Karena Allah setia. Ya. Bukan berarti bahwa, wah Tuhan kayaknya gak sayang sama saya. Kenapa? Karena dikasih cobaan ini, diizinin pencobaan itu datang. Saya harus menghadapi masalah, saya harus menghadapi ini, COVID dan lain sebagainya, penyakit semuanya. Tuhan kayaknya nggak sayang. Enggak, justru disitulah kita melihat kesetiaan Tuhan. Walaupun kalau kita melihat sekarang ini dengan COVID yang ada, kita mendengar seakan-akan berat, seakan-akan itu menakutkan begitu ya. Tapi sekali lagi firman Tuhan tegas, itu tidak melebihi kekuatanmu. Dan di sana ada kesetiaan Tuhan. Luar biasa. Dan disitulah kesetiaan Tuhan dinyatakan. Ya. Kemudian kesetiaan Tuhan yang selanjutnya adalah bukan hanya dia membiarkan atau mengizinkan pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita, tetapi juga dia memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Luar biasa. Ya. Ketika pandemi COVID itu muncul, maka pemerintah, pimpinan-pimpinan negara langsung mengeluarkan keputusan-keputusan bagaimana supaya mengatasi, mencegah supaya tidak menular lebih jauh lagi. Sehingga kita mengenal sekarang yang namanya prokes, yang namanya face shield, yang namanya masker, kita harus vaksin dan lain sebagainya. Ini jalan keluar yang Allah tunjukkan, Bapak Ibu Saudara. Ya, jalan keluar. Dan juga bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita harus menyikapinya, itu juga adalah salah satu dari jalan keluar yang Tuhan taruhkan. Percayalah. Makanya ikuti setiap program-program yang memang disarankan oleh pemerintah. Karena itu menjadi salah satu jalan keluar bagaimana kita bisa menghadapinya. Kita bisa menanggungnya dalam kehidupan kita. Selanjutnya, di situ kita juga melihat bahwa Tuhan tahu batas kekuatan kita dan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Ya, apa yang kita butuhkan saat-saat ini. Tuhan ngerti. Ya,
Tuhan tahu, sangat tahu. Di dalam kesetiaannya Dia tahu, Dia ngerti, Dia sangat memahami kita. Apa yang kita butuhkan, apa yang kekuatan seberapa yang kita miliki, Dia sangat tahu. Ya, sebab itu selanjutnya itulah hubungannya bahwa cobaan itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Dan di dalam persoalan, dalam pergumulan, dalam cobaan yang Tuhan izinkan, ingat sekali lagi, ada kesetiaan Allah. Ya, ada kesetiaan Allah. Dan kesetiaan Allah sangat-sangat peduli, sangat-sangat mengerti setiap apa yang ada pada kita, kekuatannya, bahkan jalan keluar yang perlu untuk kita alami dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Selanjutnya kita melihat contoh dari bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-11, maka kita melihat di sana, nanti juga kita membaca di dalam ayat yang ke-6. Ayat yang ke-11 terlebih dahulu. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh yang dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ya. Jadi sebelum ayat 13 itu muncul harus melewati ayat 11 dulu. Ayat 11 Paulus menyatakan semuanya ini telah menimpa mereka. Mereka itu siapa? Mereka adalah bangsa Israel. Sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita. Menjadi warning, menjadi pelajaran, ya. Yang hidup pada waktu di mana zaman akhir ini telah tiba. Ya. Bangsa Israel. Kemudian ayat yang ke-6 kita melihat. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Nah ini. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 13 muncul menjadi jawaban bagi khususnya pada zamannya Paulus, begitu ya, bagi jemaat yang ada di Korintus. Kenapa? Karena jemaat yang ada di Korintus saat itu sedang mengalami pencobaan, sedang mengalami tekanan, sedang mengalami yang namanya beban, pergumulan dan lain sebagainya. Nah, ketika Paulus melihat itu, maka dia memberikan satu contoh. Ini loh, bangsamu, nenek moyang kita. Nenek moyang kita sudah mengalami sebelumnya. Ya. Nenek moyang kita sudah menjalani sebelumnya. Biarlah itu menjadi peringatan, menjadi pelajaran buat kita. Apa yang menjadi pelajaran dari bangsa Israel, dari umat pilihannya Tuhan saat itu? Kita akan lihat bersama-sama. Nah, pelajarannya apa atau peringatannya apa buat kita juga, selain juga buat jemaat Korintus saat itu dari bangsa Israel? Yang pertama, ketika mereka menghadapi persoalan, ketika mereka menghadapi pergumulan saat mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, ada banyak memang masalah yang mereka hadapi, perlu makan, perlu minum, melewati laut, menyeberang laut atau melewati padang gurun dan lain sebagainya. Nah, pada saat menghadapi hal-hal seperti itu, apa yang mereka lakukan? Ini harus jadi peringatan buat kita. Yang pertama mereka melakukan bersungut-sungut di ayat yang ke-10. Ya, ayat yang ke-10 saya bacakan. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Saudara bisa baca lengkapnya di dalam Bilangan pasal 16 ayat 41 sampai 49. Ini ada gambarnya. Gambarnya ini. Ketika mereka dipagut ular sampai mati. Kenapa? Karena mereka bersungut-sungut. Kenapa mereka bersungut-sungut? Pada saat mereka menghadapi masalah. Pada saat mereka diizinkan Tuhan harus menghadapi persoalan. Ya. Nah, ini menjadi penting, ya. Jangan sampai kita berlaku sama seperti bangsa Israel. Itu yang pertama. Yang kedua,
mencobai Tuhan, ayat yang ke-9. Saya bacakan. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati di pagut ular. Oh sorry, tadi yang bersungut-sungut itu marah sama Musa ya, marah sama Musa. Tetapi sekarang mereka itu mencobai Tuhan karena kalau saudara membaca di dalam Bilangan pasal 21 ayat 5 sampai 6, saat itu mereka perlu makan daging gitu. Mau makan daging karena Tuhan memberikan roti mana itu buat mereka, aduh ini udah terlalu sering gitu. Sehingga mereka kangen dengan makanan daging yang ada di Mesir pada saat mereka di Mesir. Dan mereka mencobai Tuhan dengan apakah mungkin Tuhan bisa memberikan daging untuk kita makan. Yang akhirnya Tuhan kirimkan burung-burung puyuh buat mereka. Ya. Tapi mereka sudah terlebih dahulu mencobai Tuhan. Ya. Kira-kira dalam masalah ini Tuhan bisa nolong gak sih? Kira-kira dalam masalah ini kalau saya melakukan ini kira-kira bagaimana? Kadang-kadang kita seperti itu, ya. Nah, kita jangan sampai seperti itu, ya. Ketika menghadapi masalah pergumulan, jangan sampai kita mencobai Tuhan seperti bangsa Israel. Yang ketiga, mereka melakukan percabulan. Ayat yang ke-8, percabulan. Kalau saudara membaca di dalam Bilangan ini ya ada percabulan jasmani, ada percabulan rohani juga. Ya, percabulan jasmaninya mereka mengambil istri-istri dari bangsa-bangsa sekitarnya, bukan dari Israel. Kemudian percabulan rohani karena berpasangan dengan perempuan-perempuan bangsa lain, maka hati mereka terpikat oleh Allah-Allah bangsa lain juga. Gitu. Nah, ini yang disebut melakukan percabulan. Ketika kita dalam persoalan, pergumulan dan masalah-masalah yang Tuhan izinkan harus kita alami, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Jemaat yang dikasih Tuhan, jangan seperti bangsa Israel sampai melakukan percabulan entah itu jasmani, apalagi rohani. Ya. Itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Yang selanjutnya yang keempat adalah menyembah berhala. Ya. Tadi ayat yang ke-8 saya bacakan, dan janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Ayat yang ke-7 bahwa jangan menyembah berhala. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Itu dicontohkannya gambarnya pada saat mereka memaksa Harun untuk membuat patung lembu emas. Dan ketika patung lembu emas itu sudah jadi, maka mereka bersukaria menyembah patung lembu emas, mempersembahkan korban dan mereka menari-nari. Pada saat menunggu Musa turun dari Gunung Sinai menerima 10 perintah Tuhan. Mereka merasa terlalu lama dan kita perlu pemimpin yang baru. Ya, perlu pemimpin yang baru, perlu Tuhan yang baru. Akhirnya memaksa Harun untuk membuat patung lembu emas. Dan pada saat itu sudah terjadi, mereka bersukaria, mereka menyembah berhala. Ya, dan itu tidak disukai oleh Tuhan. Ya, pada saat mereka menghadapi sesuatu yang belum datang, gitu ya, jangan sampai kita melakukan hal yang sama seperti bangsa Israel. Dan yang kelima, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, menginginkan hal-hal yang jahat. Tadi di ayat yang ke-6 juga sudah saya singgung bagian B, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Jangan menginginkan hal-hal yang jahat. Ya. Saudara juga bisa baca di dalam Bilangan pasal yang ke-11 sebagai PR di rumah. Ya. Kemudian yang selanjutnya apa yang mereka lakukan ini, dari keseluruhan ini kesimpulannya kalau saya boleh katakan adalah intinya mereka tidak setia kepada Allah saat dalam kesusahan, saat dalam pencobaan. Mereka tidak setia, mereka tidak taat sehingga mereka melakukan
bersungut-sungut, mencobai Tuhan, melakukan percabulan, penyembahan berhala, menginginkan hal yang jahat itu. Ya, merasa bahwa pencobaan masalah ini karena Tuhan itu nggak setia, karena Tuhan itu nggak sayang, karena Tuhan itu nggak bersama-sama dengan mereka lagi, sehingga mereka mencoba untuk mencari alternatif, mencari jalan keluar gitu ya, mencari cara sendiri dengan bersungut-sungut, mencobai Tuhan, melakukan percabulan, penyembahan berhala dan lain sebagainya itu. Ya, nah ini yang dilakukan bangsa Israel dan itu menjadi peringatan. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saya juga membacalah begitu ya ketika mau menyampaikan ini satu fakta yang berhubungan dengan namanya loyalitas. Ada satu yang saya baca di dalam di YouTube atau di di Google begitu, ada satu webinar yang pernah disampaikan, namanya webinar itu kan baru-baru ini ya, semenjak pandemi kita mendengar istilah webinar begitu. Jadi ini termasuk baru boleh dikatakan. Rekit Berkisar apa bacanya, menemukan atau mensurvei di 5 kota di Indonesia. Ternyata 34% pernah selingkuh. Iya. Pasangan entah laki-laki atau perempuan itu pernah selingkuh 34%. Dan 41% dari 34 itu mengaku sering selingkuh. Iya, ini yang saya baca. Kemudian yang kedua, Just Dating Survey membuktikan 40% laki-laki dan perempuan Indonesia pernah selingkuh. Sehingga Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara paling tidak setia di Asia. Ya, posisi ke-1 Thailand dengan 50% dan ketiga ditempati Singapura dan Taiwan dengan 30%. Jadi Indonesia posisinya kedua dengan 40%. Kenapa? Dengan tidak setia. Kemudian yang ketiga yang saya dapatkan menurut survei Lokadata bekerjasama dengan BPS dan Pusat Statistik atau Balai Pusat Statistik yang biasanya ngurusin penduduk-penduduk begitu, dari Susenas Survei Sosial Ekonomi Nasional menyatakan bahwa sampai tahun 2020 angka perceraian terus meningkat. Ini kenyataan yang ada di sekitar kita. Ya. Yang namanya kesetiaan itu bukan hanya kepada pasangan. Pasangan juga perlu, di dalam pasangan itu diperlukan sebuah kesetiaan. Tapi kesetiaan itu mencakup luas, ya, mencakup banyak hal. Tetapi saya melihat faktanya di sini dalam hal ini adalah tentang hubungan, ya, berhubungan dengan kesetiaan. Ini fakta, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu prihatin, kita perlu mewaspadai dari apa yang kita bisa lihat ini. Mari kita buktikan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sekalipun banyak masalah, banyak pencobaan, banyak hal yang kita hadapi, tapi mari kita mau belajar untuk setia. Belajar memiliki yang namanya kesetiaan itu. Puji Tuhan. Itu faktanya. Lalu bagaimana dengan kesetiaan kita? Ketika kenyataannya bahwa fakta-fakta yang ada di sekitar kita seperti itu. Mari sebagai orang-orang percaya jangan seperti bangsa Israel sebagai contoh tadi yang pertama. Ya. Belajar dari bangsa Israel, kita perhatikan baik-baik. Yang kedua, berserah dan tetap percaya. Kenapa bangsa Israel sampai bersungut-sungut, sampai mencobai Tuhan, sampai melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan? Karena mereka tidak berserah dan kehilangan kepercayaan sama Tuhan. Kira-kira Tuhan masih bareng gak sih sama kita gitu ya? Kira-kira Tuhan itu masih sayang gak sih sama kita? Kurang lebih seperti itu. Mari dalam kondisi ini kita tetap berserah dan percaya. Dan yang ketiga, tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Ya. Tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Dan yang selanjutnya, tidak mengandalkan kekuatan sendiri, yaitu karena kita mengandalkan Tuhan. Dan dari situ mari kita tetap berlaku benar atau
taat itu. Belajar dari bangsa Israel. Bangsa Israel nggak taat, bangsa Israel nggak setia, bangsa Israel nggak mengandalkan Tuhan. Mereka mencari alternatif, mencari jalan keluar sendiri. Dengan ini, dengan itu, dengan ini, dengan itu, saudara. Dan saat-saat ini adalah saat pembuktian untuk kita tetap memiliki kesetiaan itu. Yaitu tetap berserah dan percaya, tetap berharap mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan kita. Dan kita tetap taat apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, dari hal tersebut kita melihat jemaat yang dikasih oleh Tuhan bahwa yang namanya berserah dan tetap percaya itu, kalau saya juga mendapatkan ini, berserah bukan berarti kita menyerah, melainkan kita menyerahkan segala perkara kepada Tuhan karena kita mengandalkan Tuhan tadi, ya. Dan karena kita percaya hanyalah Tuhan yang mampu membuat dan menyelesaikan segala perkara dalam hidup kita. Itu berserah. Ya. Ketika kita menghadapi banyak hal, mari kita berserah sama Tuhan. Kita menyerahkan semuanya sama Tuhan. Kita pakai caranya Tuhan, bukan cara kita. Ya. Pakai caranya Tuhan. Makanya bagaimana kita tahu caranya Tuhan? Ya deketin Tuhan. Tetap percayai Tuhan. Tetap andalkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Saya percaya, saya juga menyadari, tahu persis. Saya sebagai hamba Tuhan, kami juga ngobrol dengan beberapa rekan. Kita punya grup WA juga. Kita berteman dengan banyak teman-teman hamba-hamba Tuhan. Kami juga menghadapi banyak tantangan di masa-masa pandemi ini. Kami juga banyak menghadapi pergumulan, menghadapi banyak masalah dengan pandemi ini. Dan saya percaya bahwa setiap kita juga menghadapi banyak tantangan. Tapi mari kita tetap mengarahkan seluruh hati hidup kita untuk tetap berserah, percaya kepada Tuhan. Itulah bukti bahwa kita tetap setia. Kita punya loyalitas dalam hidup kita. Dan kita mempercayai Tuhan bahwa Tuhan sanggup mengerjakan pertolongannya, jalan keluarnya dalam setiap kehidupan kita. Yang selanjutnya, berserah kepada Tuhan tidak bersifat pasif atau pasrah, melainkan aktif melakukan kehendak Tuhan. Ya. Saat-saat ini menjadi satu bukti apakah kita masih tetap taat sama Tuhan? Apakah kita masih tetap mau dekat sama Tuhan? Apakah kita mau tetap masih sungguh-sungguh sama Tuhan? Menjadi saat pembuktian buat kita. Terakhir, ya, tidak ada lembah yang begitu kelam dan gelap sehingga ia atau Tuhan tidak mampu mencari dan menemukan jalan keluar dari situ. Mazmur 23 ayat 4 dikatakan bahwa Dia sebagai gembala yang baik, Dia akan selalu ada bersama kita sekalipun kita dibawa ke lembah yang kelam. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Sekalipun aku dalam lembah kelam, tapi Dia selalu ada, Dia selalu beserta. Ketika kita tetap berharap sama Tuhan, ketika kita tetap mengandalkan Tuhan, sekalipun banyak masalah, sekalipun banyak tantangan, seperti dibawa ke lembah kelam, percayalah bahwa di situ ada kesetiaan Tuhan yang siap dan mau tunjukkan pertolongannya buat saya dan saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kondisi saat-saat ini, kami sebagai hamba-hamba Tuhan luar biasa melihat pertolongan Tuhan, melihat kebaikan Tuhan, melihat cara Tuhan menolong ada saja saudara. Ada saja. Nah itu bahwa di dalam kondisi sekelam apapun percayalah bahwa Tuhan tidak pernah kehilangan cara untuk menolong dan memberkati saya. Memberkati kita semuanya, menolong kita semuanya. Itulah kesetiaan Tuhan. Ya, itulah kesetiaan Tuhan. Bagaimana Dia Allah yang setia. Mari kita juga memiliki kesetiaan itu dalam setiap kehidupan kita. Kita tetap berserah percaya sama Tuhan. Kondisi apapun saat ini. Ya. Satu, itu tidak pernah melebihi kekuatan kita. Dan yang kedua, bahwa Allah setia. Dia sanggup memberikan jalan keluar buat kita semuanya.
Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa bersama-sama. Puji Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, percayalah bahwa kita punya Allah yang setia, yang siap untuk menolong kita dalam keadaan apapun. Puji Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Kita nyanyikan pujian Tuhan penolong yang setia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari katakan bersama-sama. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku.
adalah iman percaya kami kepadamu Tuhan. Bahwa Engkau yang paling tahu setiap keadaan kami, Engkau yang paling mengerti apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan saat-saat ini. Dan kami tahu bahwa kami punya Allah yang setia dan Allah yang siap untuk menolong kami dalam keadaan apapun Tuhan. Sekalipun di lembah-lembah yang kelam, tapi kami akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa saat-saat ini. Asal kami tetap setia, tetap percaya, berserah kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan tolong kami semuanya, kami sudah mendengar firman-Mu. Firman-Mu adalah jawaban buat kami. Firman-Mu adalah kemenangan kami Tuhan Yesus. Dan saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu. Biarlah dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Mereka tetap percaya, berharap kepada Engkau Tuhan. Satu-satunya pertolongan kami. Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Yang tahu cara yang terbaik untuk menolong kami semuanya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, berkat Tuhan sudah turun atas setiap umat-umat-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Ya puji Tuhan, kita akan memasuki akhir ibadah kita dan pengumuman untuk petugas-petugas dan jadwal ibadah ataupun renungan harian Bapak Ibu Saudara bisa lihat di warta kita. Tuhan memberkati, kita akan akhiri, kita berdoa bersama-sama. Kita nyanyikan pujian satu-satunya yang ku andalkan. Biarlah ini menjadi doa kita dan menjadi hidup kita menghadapi hari-hari ini. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah memulihkan kami, Engkau sudah menyembuhkan kami Tuhan Yesus. Apapun itu yang kami hadapi, apapun itu yang kami alami saat ini, kami percaya Tuhan sudah menolong kami semuanya. Tuhan sudah menolong jemaat-Mu, Tuhan sudah menolong pelayan hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan sendiri yang terus bekerja dalam setiap hidup kami. Dan kami tetap berharap bersandar hanya kepada Engkau saja sebagai satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat Tuhan sudah turun atas jemaat-Mu dan kami percaya perlindungan, penyertaan Tuhan menyertai jemaat-Mu dimanapun mereka berada, beraktivitas apapun, diberkati dan dibuat berhasil, beruntung oleh Tuhan yang beserta dengan mereka. Terima kasih Bapa.
Kami akhiri ibadah kami dengan ucapan syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari putranya Tuhan Yesus, pimpinan, penyertaan, penghiburan, persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.